Ini sama-sama orang alim mulai kecil hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Seorang lagi sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar. Nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, lima tas'al aina khiyarun nas. Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, lima tas'al aina sirarun nas. Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, anan nabi, saya ini nabi, biman zilatit tobib, ibarat dokter, udawil marto. Maka saya mengobati yang sakit. Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau enggak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut enggak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue lengi-lengi. Nak di vulgar roh dari vulgar. Nah, iku rapam banget. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan tidak kunut itu al-khilaf bina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun, meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya, Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri Sidogiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau, "Jom kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000." Kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu gak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga nganggu kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi ya keturunan ini, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono. Alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kue kelakuan cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu. Dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi. Bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurah. Zaman itu sudah sahabat dan tabi'in, karena Nabi sudah wafat, itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid, dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya,
Dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu.